Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Septiantri Lestari dari SDN Modongan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil wawancara dengan kepala sekolah dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ainun? Baik, luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Ibu. Bu Ainun sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak Ibu, untuk waktu saya langsung bertanya Ibu nih, selama menjadi kepala sekolah, apakah pernah Bu Ainun menghadapi sebuah kasus yang merupakan dilema etika? Sudah pernah? Bisa tolong Ibu jelaskan, Ibu ceritakan? Selama saya jadi kepala sekolah memang ada beberapa kasus yang saya hadapi mengenai dilema etika. Salah satunya adalah kasus di kelas 4 di mana anak tersebut sudah 2 bulan tidak mengikuti pembelajaran dengan aktif. Kami selaku sekolah sudah melakukan pendekatan atau teguran baik secara lisan maupun tertulis. Kami juga pernah kunjung ke rumahnya, namun ujung-ujungnya anak itu tetap tidak mau bersekolah dan sampai pada ulangan penilaian akhir tahun, anak ini juga tidak mengikuti dalam kegiatan tersebut, sehingga tidak memiliki nilai dalam raport sebagai salah satu kriteria kita dalam menjadi dasar untuk anak naik jenjangnya atau naik ke kelas 5. Akhirnya dengan kita berdiskusi dengan Bapak Ibu Dewan Guru, maka kita mengambil keputusan anak tersebut tidak bisa dinaikkan kelas lah, atau tidak naik ke jenjang berikutnya. Yang menjadi dilema kita dalam keputusan tersebut, dengan melihat umur anak tersebut sudah 13 tahun, semestinya anak tersebut sudah naik ke kelas 6 mestinya, tapi harus mengulang kelas 4. Pada awalnya kita dari wali murid anak tersebut melakukan istilahnya tidak bisa menerima anaknya karena anaknya mestinya naik kelas 5, tapi dengan dasar yang kejadian yang tidak mengikuti pembelajaran selama beberapa bulan dan tidak bisa melaksanakan ulangan akhir semester, dan juga dari hasil rapat itu, maka kita mengambil keputusan tidak bisa naik karena memang sekolah ini mempunyai aturan-aturan yang harus ditepati. Kalau anak ini dipaksa nanti tidak naik ke jenjang berikutnya, maka akan memberikan dampak yang negatif terhadap anak yang lain, yaitu cemburu sosial. Loh, anak ini loh tidak sekolah beberapa bulan kok bisa naik. Nah,
terus bagaimana juga kita memikirkan ada kredibilitas sekolah kita terhadap wali murid. Kalau wali murid mendengar, maka nama kita juga akan jatuh, tidak istilahnya diragukan. Itu aja yang bisa saya katakan, Bu Seti. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar seperti di kita tersebut juga sama-sama mengandung nilai kebenaran? Selama saya dalam mengambil keputusan, selalu saya melibatkan Bapak Ibu Dewan Guru untuk saya ajak diskusi, berkomunikasi, serta berkolaborasi, sehingga saya dalam mengambil keputusan tidak salah atau tepat dengan juga mempertimbangkan segi dampak positif maupun negatifnya, sehingga istilahnya dalam keputusan tersebut tidak mengandung risiko yang besar, jadi memperkecil risiko gitu. Itu aja. Kalau boleh saya simpulkan, berarti selama Ibu mengambil keputusan di sekolah, melibatkan para guru, juga mempertimbangkan bagaimana dampak positif dan negatifnya. Ibu tentu lebih memilih dampak positif yang lebih banyak, dan meminimalisir resiko. Baik, luar biasa sekali Bu. Terus bagaimana kemudian Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama saya dalam mengambil keputusan, kita kumpulkan dulu informasi-informasi yang terkait dengan masalah tersebut, ya. Kemudian setelah itu kita mengidentifikasi nilai-nilai baik atau nilai-nilai positif. Setelah itu kita mempertimbangkan dampak dari keputusan yang nanti kita ambil. Setelah itu kita mendiskusikan atau mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu Dewan Guru supaya nanti dalam keputusan yang saya ambil bisa tepat sasaran dan baik, tidak memperkecil risiko. Kemudian dengan berdasarkan pada analisis kasus, itu yang bisa kami ambil dalam langkah-langkah mengambil keputusan. Baik Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Dalam mengambil keputusan, kita yang saya anggap efektif adalah dengan mengajak semua yang berkepentingan ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan, dengan mengajak berdiskusi, berkomunikasi, berkolaborasi dengan baik, sehingga keputusan yang kita putuskan itu akan lebih baik dan tepat sasaran, tentunya tidak melupakan dengan aturan-aturan prosedur yang ada di sekolah. Ya, kemudian selama ini dalam Ibu mengambil keputusan apa aja Bu tantangan-tantangan tersebut dalam pengambilan keputusan? Tantangan yang kita hadapi adalah dengan konflik kepentingan, konflik kepentingan yang terlibat dalam keputusan. Masing-masing punya kepentingan sehingga kami sulit, merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Di samping itu adanya perasaan ewo pakebo dalam pengambilan keputusan, itu yang membuat kami istilahnya rasa
kurang apa ya istilahnya, menjadi apa ya, kesulitan kami atau tantangan kami dalam mengambil keputusan. Namun tetap karena kami harus selaku pimpinan harus mengambil keputusan, tetap juga mau tidak mau harus menjadi sebuah keputusan. Tentunya saya juga mempertimbangkan atau memikirkan juga apa istilahnya dampak positif ya negatifnya. Kemudian keputusan yang saya ambil harus bisa diterima oleh semua pihak. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut, Bu? Kalau jadwal khusus itu ya tidak ada lah, Bu. Masa kita itu punya jadwal, berarti kita akan mengharapkan ada kasus atau permasalahan yang ada di sekolah. Namun kalau misalnya ada kasus-kasus yang harus diselesaikan, otomatis kami akan menyelesaikan kasus tersebut, mencari jalan solusinya atau jalan keluarnya dengan cepat, tepat, ya, supaya juga tidak menjadi beban untuk saya, baik Bapak Ibu Dewan Guru, kalau ada kasus kok tidak segera diselesaikan ya. Jadi supaya tidak menunda-nunda masalah yang akan menjadi beban untuk saya dan juga Bapak Ibu Dewan Guru. Itu aja. Bagus sekali. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang membantu saya dalam memutuskan atau membuat keputusan tentunya ya dukungan Bapak Ibu Dewan Guru semua ya, baik semua warga sekolah yang mendukung serta memberikan saran, sumbangsi pemikiran-pemikiran yang akan membantu dalam saya membuat keputusan, sehingga keputusan yang kami ambil akan menjadi keputusan yang baik dan bisa diterima semua pihak dan juga tepat sasaran. Ini pertanyaan terakhir ini, Bu. Dari semua yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang harus dipetik, yang harus diteladani atau dijadikan ya pegangan atau pembelajaran, yaitu pertama adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik antara semua pihak. Terus dalam mengambil keputusan kita juga harus selalu memikirkan dampak positif maupun negatifnya dari keputusan yang kita ambil tadi, supaya nanti tidak menjadi ya dilema untuk kita semua ya. Kalau keputusan kita itu dengan mempertimbangkan dampak positifnya, maka akan menjadi keputusan yang baik. Tentunya juga akan mempertimbangkan juga adanya aspek kejujuran, kemanusiaannya, keadilannya, ya, kebenarannya. Jadi kebenaran juga kemanusiaan, keadilan yang harus kita pertimbangkan kalau kita jadikan pembelajaran baik dalam kita mengambil keputusan. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Ainun atas ilmu dan pengalamannya, semoga bisa menjadi contoh bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Risa? Alhamdulillah sehat Bu Septi. Gimana Bu Septi, sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat. Sehat selalu ya untuk kita ya. Amin. Bu Risa,
Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Risa Sama-sama. karena sudah meluangkan waktunya, bersedia saya wawancarai untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 terkait Sama. pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Bu Risa, selama menjadi kepala sekolah ini kan pasti Bu Risa juga banyak pengalaman sekali menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Di sini saya ingin bertanya, apakah pernah Ibu menghadapi sebuah kasus yang merupakan dilema etika? Jika pernah, Bu Risa bisa berbagi pengalaman kepada saya. Ya, untuk kasus-kasus pastinya di setiap lembaga atau suatu instansi pasti banyak ya. Pasti terjadi, terutama juga di lembaga saya juga banyak kasus-kasus yang merupakan dilema untuk saya sebagai kepala sekolah. Yang membuat saya dilema itu adalah ketika saya membuat programnya. Setiap program eh, yang saya buat itu kan selama 1 tahun. Jadi saya membuat program kegiatan atau program pembelajaran itu kan di awal tahun. Ketika kita sudah menjadwalkan program itu di bulan A, B, C, D, nah ketika kita akan melaksanakannya, tiba-tiba keluar surat dari Dinas Pendidikan bahwa tidak boleh ada kegiatan keluar. Nah itu di satu sisi kita harus mengikuti jadwal atau aturan dari dinas ya, tapi satu sisi lagi ini program ini sudah kita buat 1 tahun yang awal tahun, dan kita pastinya ketika membuat program itu kita mempunyai ikatan dengan pihak lain gitu kan. Jadi di satu sisi kita sudah ada perjanjian MOU kita akan mengadakan kegiatan di bulan ini, dan pastinya setiap kegiatan itu kan membutuhkan dana dan kita sudah membayar dana tersebut gitu. Nah itu yang membuat kita dilema sih. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Bu Risa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Seperti yang kasus tadi ya. Iya, betul. Kasus tadi kan sama-sama benar karena satu mengikuti aturan, satu juga saya mengikuti program ya. Nah, keputusan yang saya ambil adalah saya pastinya membicarakan dulu dengan pihak sekolah, dengan guru-guru, dengan komite dan paguyuban, karena kita membuat program pun tidak lepas dari paguyuban dan komite serta pengurus. Nah, ketika kita sudah rapat keluar keputusan, kita tetap nih harus mengadakan kegiatan. Kita sampaikan ke pengawas, mohon maaf kita ini sudah membuat jadwal itu jauh-jauh hari, kita sudah membayar. Nah, bagaimana kebijakan dari dinas? Nah, keputusan itu yang hasil dari rapat atau diskusi dari teman-teman itu yang biasa kita ambil keputusan, terus kita sampaikan kepada pengawas bahwa kita punya keputusan seperti ini, dan saya meminta pengawas untuk membantu keputusan dari yang kita rapatkan bersama Dewan Guru dan Paguyuban. Ya, baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah itu pasti saya pertama itu diskusi dulu dengan guru, dengan Dewan Guru. Setelah Dewan Guru kita membuat komitmen atau program itu, setelah guru kita bawa ke komite dan paguyuban. Nah, dari komite dan paguyuban baru kita sampaikan ke wali murid. Jadi langkah-langkahnya saya pasti sama guru dulu, kemudian saya ke paguyuban komite, dan kemudian ke wali murid. Oh, baik, kalau boleh saya simpulkan berarti langkah-langkah Bu Risa dalam pengambilan keputusan ini ada kolaborasi Bu ya, Ya, betul dengan sekali. Dewan Guru, komite, paguyuban pada pemangku kepentingan di sekolah. Nah, kemudian hal-hal apa yang selama ini Bu Risa anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang paling efektif pasti satu itu tadi, kolaborasi ya. Diskusi itu yang paling efektif, karena ketika saya mengambil keputusan sendiri itu belum tentu akan tepat dibandingkan kita ketika mengambil keputusan dengan orang banyak. Jadi yang paling efektif adalah saya diskusi, saya kolaborasi dengan berbagai banyak pihak, karena banyak kepala itu kan akan lebih meringankan ya, atau juga ketika
eh, banyak Masukan. kepala itu ide-ide itu kan keluar. banyak muncul ya dibandingkan saya pribadi yang menentukan itu. Kemudian dari pengambilan keputusan tersebut, apakah ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu Risa dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan itu pasti yang pertama aturan, ya. Tantangan terbesar saya itu aturan. Ketika saya membuat program kegiatan itu ada aturan yang ketika tiba-tiba tidak diperbolehkan, itu tantangan buat saya. Terus yang kedua adalah wali murid, itu tantangan buat saya karena ketika saya membuat program kegiatan apapun itu pasti ada pro dan kontra. Nah itu yang menjadi tantangan, bagaimana saya bisa membuat keputusan yang bisa menyenangkan semua pihak. Itu tantangan buat saya, dan bagi saya tantangan itu tidak boleh dihindari, tapi kita jalankan, kita cari solusinya. Jadi ketika saya keluar dari tantangan itu adalah suatu hal yang paling membanggakan untuk diri saya, karena saya bisa melewati tantangan ini. Berarti kemudian bila saya menghadapi tantangan-tantangan berikutnya, saya pasti bisa, karena semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Luar biasa sekali Bu Risa. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Atau mungkin ada prosedur seperti apa yang Bu Risa lakukan? Tergantung dari permasalahannya. Ketika permasalahan atau kasus tersebut harus dapat keputusan atau harus segera diselesaikan, pada saat itu juga saya langsung putuskan, saya langsung diskusikan. Ketika saya ada di tempat sekolah, saya langsung mendiskusikan dengan guru-guru. Tapi ketika saya ada di luar sekolah, saya langsung akan lewat chat WA, kita punya permasalahan ini nih, dan harus kita putuskan sekarang juga. Jadi saya langsung memutuskan. Tapi ketika permasalahan itu ada jangka waktunya, saya pasti diskusi sama teman-teman. Teman-teman, ada permasalahan ini dan kita harus mencari solusinya. Kira-kira kapan kita bisa ketemu, kapan kita bisa rapat, kapan kita bisa diskusi. Berarti seperti ke arah yang fleksibel, Ya, betul luas gitu sekali. Bu, ya, Tergantung permasalahan yang ada. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Risa dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang paling mendukung itu pasti banyak ya. Yang faktor-faktor yang mendukung saya atau lembaga saya itu pastinya banyak, karena saya tidak bisa menjalankan keputusan atau program sendirian, dan lembaga saya tidak akan berjalan dengan lancar, tidak akan maju apabila tidak ada kerjasama dengan berbagai pihak. Yang paling mendukung itu pertama pasti Dewan Guru, teman-teman guru, rekan-rekan sejawat. Kedua adalah pengurus yang mendukung kita. Ketiga adalah paguyuban komite, dan keempat adalah pihak-pihak yang sering kerjasama dengan kita. Jadi kita ini hampir setiap bulan selalu ada kerjasama dengan pihak luar. Kita selalu outing kelas di luar. Nah, pihak ini yang mendukung kegiatan kita selama ini. Nah, ketika kita ada kegiatan misalkan HUT RI ini membutuhkan dana atau membutuhkan sponsorship, nah pihak-pihak terkait yang biasa kerjasama dengan kita itu pasti membantu. Ini orang-orang inilah yang selalu membuat program saya berjalan dengan lancar. Pertanyaan terakhir Bu Risa, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Risa tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bu Risa dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa saya petik adalah bahwa semua permasalahan, semua tantangan, semua kasus yang ada bisa kita selesaikan. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, dan semua ketika kita mempunyai masalah atau kasus itu kita harus mendiskusikan dengan berbagai pihak, karena semua hal atau permasalahan yang datang itu merupakan sesuatu yang kompleks ya. Jadi kita butuh ide-ide atau masukan dari berbagai orang. Jadi yang saya petik adalah kerjasama yang baik itu yang perlu kita tingkatkan, kita jalin, dan yang pasti keyakinan bahwa semua permasalahan itu pasti ada jalan keluar.
Baik, terima kasih Bu Risa, sangat luar biasa. Terima kasih sudah berbagi ilmu dan pengalamannya. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Amin. Sukses buat Bu Septi. Amin, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas Bu Risa. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.